Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, warga Malaysia ramai-ramai berbelanja mempersiapkan kebutuhan pokok selama 14 hari lockdown nasional. Antrian panjang pembeli pun terjadi di supermarket. Inilah antrean panjang konsumen yang akan masuk untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di sebuah supermarket di Penang, Malaysia. Ini terjadi di akhir pekan terakhir sebelum pemberlakuan karantina wilayah secara nasional atau total lockdown di seluruh Malaysia. Total lockdown secara nasional akan berlaku mulai Selasa 1 Juni hingga 14 Juni mendatang. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memastikan lockdown akan meliputi semua aspek sosial dan ekonomi. Dewan Keamanan Nasional akan menentukan layanan dan sektor ekonomi esensial mana saja yang masih boleh beroperasi. Pada Sabtu 29 Mei, Malaysia mencatat penambahan 9.020 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor terbanyak di Malaysia sejak awal pandemi. Total kasus di Malaysia hingga Sabtu 29 Mei adalah 558.534. Sementara total kasus di Indonesia lebih dari 1,8 juta. Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya kebijakan Malaysia soal lockdown di Malaysia ini? Kami akan berbincang dengan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya di KBRI Malaysia. Sudah ada Pak Yosi Iskandar. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta Pak Yosi. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Rizky, kabar kami baik-baik, Alhamdulillah sehat semua. Semoga teman-teman juga di sana juga sehat ya. Baik, amin Pak. Kami mendengar kabar lockdown ini. Sebenarnya ini lockdown teknisnya seperti apa? Ini lockdown total atau seperti apa dan kapan rencananya akan dimulai Pak? Ya tadi seperti yang disampaikan di awal berita ya, tentunya ini lockdown yang bisa dikatakan mungkin lockdown total ya, tentunya agak berbeda juga. Kita lihat juga kalau dibandingkan dengan lockdown yang dilakukan bulan April sampai Mei tahun lalu. Tapi betulnya ini sudah dimulai ya, karena sejak beberapa bulan sebelumnya statusnya juga kan PKP kalau di sini sebut ya. PKP itu semacam MCO atau juga lockdown juga, tetapi berkembang setelah itu karena peningkatan kasus. Ini kan peningkatan kasusnya semenjak April ya, awal April itu masih sekitar 2.000, 2.100, lonjakannya memang cukup luar biasa, bisa 3 kali lipat kalau kita lihat tadi hingga kemarin itu ada 9.020 ya. Jadi dengan peningkatan lonjakan seperti itu untuk kasus baru, tentunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia juga dilakukan juga secara bertahap. Dari mulai PKP, ada PKP diperketat, nah sampai pada keputusan yang sekarang untuk dilakukan PKP dalam kerangka mungkin lockdown. Nah, di sini mungkin perbedaannya juga ada. Kita juga masih menunggu SOP yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia, sektor-sektor apa saja yang akan benar-benar tidak boleh beroperasi. Tapi yang jelas dari pengumuman terakhir, dari press release juga dari kantor Perdana Menteri Malaysia disebutkan di sana bahwa ada 2 yang dikecualikan, yaitu sektor esensial dan terutama ini ada berkaitan dengan sektor ekonomi, tapi kita masih lihat apa sektor esensial itu, dan kedua adalah sektor jasa. Ini yang terkait juga mungkin seperti layanan distribusi makanan, layanan pompa bensin, seperti itu juga kemungkinan masih buka. Layanan juga farmasi, ya tentunya kalau fasilitas publik yang diperlukan untuk semasa lockdown ini masih tetap buka. Tapi kita masih tetap terus menantikan SOP-nya untuk kita ya tentunya menyesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Oke, ini sama ya, sektor-sektor esensial ini nampaknya memang masih bisa beroperasi, masih bisa melakukan aktivitas. Pak, kami ingin tahu di sana kalau saat masa lockdown ini pengawasannya seperti apa, dan juga adakah kayak seperti di Indonesia ada pengetatan dan juga penyekatan seperti itu ya, dan juga
razia begitu di sejumlah wilayah. Kalau di Malaysia ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya hampir sama ya dengan penerapan sistemnya, karena mereka kan juga melakukan ya, beberapa macam yang saya sampaikan tadi, ada PKP, ada PKB, PKPB, ada PKPD. Nah, kalau PKPD itu lebih pada distrik yang dilakukan secara mikro begitu. Nah, di sini sebetulnya memang pada masa sebelum diperketat juga sudah ada pelarangan untuk lintas antar negeri ya, negeri maksudnya antar provinsi. Tapi dari kemarin ada dan per hari ini juga ada pemberitahuan juga rilis bahwa akan dideployment lebih banyak lagi petugas keamanan untuk melakukan sekatan-sekatan atau roadblock yang akan diterapkan untuk dalam kerangka persiapan untuk total lockdown versi kedua ya kalau kita lihat di sini. Jadi terkait juga dengan sanksi, memang sanksinya cukup tegas ya. Ada yang bervariasi, ada yang Rp1.000 sampai Rp10.000. Jadi ini cukup besar sanksinya dan tentunya ini kebijakan yang ditempuh dalam rangka untuk menerapkan disiplin masyarakat dan tentunya diharapkan untuk bisa menurunkan setidaknya angka yang terus melonjak pada saat ini. Oke, sanksi-sanksinya kalau kita lihat cukup ketat. Pak, lalu tadi gambar yang kita lihat juga bahwa masyarakat mulai menyerbu supermarket. Hingga saat ini kondisi seperti itu masih terjadi, Pak, di Malaysia? Ya, mungkin pada beberapa lokasi ya, beberapa supermarket juga diserbu, tapi ada juga yang lengang ya. Kita survei lapangan, ya mungkin tidak semua. Tapi yang jelas juga himbauan ya, ini disampaikan oleh pemerintah Malaysia dalam kaitan ini agar tidak rush dalam hal ini ya untuk menyerbu supermarket, ya panic buying segala macam ya, karena ketersediaan untuk tetap dibukanya supermarket seperti yang lalu itu juga karena ini kan termasuk kebutuhan esensial ya, jadi tidak harus tergesa-gesa takut habis stok makanan segala macam itu dapat dihindari. Baik Pak Yosi, lalu bagaimana kondisi teman-teman WNI di Malaysia saat ini? Kondisi teman-teman di Malaysia saat ini ya tentunya mereka waspada dalam hal ini ya untuk menghadapi lockdown. Ya kita juga KBRI juga memberikan informasi himbauan supaya agar masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tidak panik dan tetap tenang, karena tentunya KBRI dan KJRI, kita juga punya beberapa KJRI yang berada di Malaysia, menghimbau supaya tetap tenang dan kita selalu akan bersama dengan warga dalam hal mengatasi permasalahan dalam kerangka lockdown yang akan diterapkan mulai hari Selasa besok hingga 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih Pak Yosi Iskandar, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya di KBRI Malaysia atas kesempatannya. Sehat selalu Pak dan juga teman-teman WNI di Malaysia.